Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mat Solihin Channel. Di video kali ini saya akan membuat konten tentang menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat yang ada di kolom komentar di beberapa video. Nah, tapi sebelum saya lanjut ke videonya, bagi Anda yang baru pertama kali datang ke channel saya, silahkan klik tombol subscribe, karena di channel ini saya banyak membahas hal-hal yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. Siapa tahu video yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk Anda. Dan ke depan saya juga akan membuat konten berkaitan dengan website, tutorial gimana cara membuat website mulai dari nol. Nah, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Ini beberapa sudah ada yang saya tanggapi ya. Nah, nick saya ada 2 dan dua-duanya aktif, itu gimana solusinya? Nah, jika teman-teman punya 2 sahabat, jika teman-teman punya 2 nick, jika teman-teman punya 2 nick dan keduanya aktif, solusinya adalah datang ke kantor Dukcapil setempat. Kemudian biasanya yang akan aktif itu, yang akan digunakan adalah nick yang sudah digunakan untuk perekaman ektp. Ini juga sama sih, kalau misalkan ada beberapa kasus ya yang ada di kolom komentar juga, pernah ada 2 nick yang berbeda antara nick yang di ektp sama di KK. Dan biasanya kalau nick ini ada 2, yang kalau misalkan berbeda, maka nick yang akan digunakan adalah nick yang ada di ektp yang sudah digunakan untuk perekaman. Nah, kemudian jadi solusinya adalah datang ke Dukcapil setempat, konsultasikan, atau bisa datang ke kantor kecamatan. Nah, kemudian Bang, mau tanya, apakah alamat KTP dan domisili berbeda bisa jadi masalah? Kalau soal ini sebenarnya tergantung sih. Ini juga konteksnya masih terlalu umum. Kalau hanya sekedar domisili, kalau dalam domisili dalam waktu lama ya mending disamakan, biar nanti proses administrasi kependudukan, pengurusan sama itu dokumennya sudah sama. Nah, kemudian ini ada Pak, mau tanya, mau ngurus surat pindah ke Kabupaten Magetan ke Surabaya, gimana syaratnya? Tadi saya sudah googling, sudah searching ke lewat Google, di mana di Dukcapil Magetan ini. Silahkan hubungi ini, atau sahabat atau teman-teman juga bisa cek sih, ada yang ini video cara cari website atau link aplikasi di Dukcapil online. Jadi sahabat teman-teman bisa tonton video yang ini untuk gimana sih caranya, aplikasinya atau alamat websitenya apa. Nah, untuk persyaratannya sih biasanya langsung datang ke kantor Dukcapil ya, membawa KK sama KTP ke kantor Dukcapil Magetan. Setelah ke kantor Dukcapil Magetan, biasanya akan diberikan surat pindah keluar, SKP WNI. Nah, SKP WNI dari Dukcapil Magetan ini dibawa ke kantor Dukcapil ke Surabaya. Nah, nanti di Dukcapil Surabaya akan diberi surat SKP WNI juga, SKP WNI pindah datang itu. Kemudian kalau syaratnya sih biasanya cuma KK sama KTP. Kalau misalkan sudah nikah ya berarti buku nikah. Kemudian ini ada lagi, maaf Mas, berarti nick yang baru yang dipakai dong, kakak juga ikut nick yang baru. Iya, tadi yang saya jelaskan, kalau nicknya ada 2, antara nick KTP dan nick kakak itu berbeda, yang digunakan adalah nick yang pernah digunakan untuk perekaman ektp. Itu setahu saya, dan beberapa kali saya bertanya kepada petugas di Dukcapil kayak gitu. Kemudian Bang, mau tanya, kalau KTP hilang mau dibuat di luar domisili bisa tidak? Mohon bantuannya dan jawabannya, terima kasih.
Nah, terkait dengan ini bisa kalau misalkan KTP hilang di luar domisili, di luar wilayah juga di Dukcapil yang sekarang domisili, walaupun berbeda. Kalau misalkan di rantau atau sedang kerja di luar daerah, KTP-nya hilang, untuk kalau misalkan mau nyetak bisa atau tidak bisa. Detailnya bisa lihat di sini. Ini adalah studi kasus ini, membuat KTP di luar domisili apakah bisa. Nah, ini ada kasus ini kalau nggak salah yang Jakarta, kemudian sedang kerja di Magelang, jadi bukan domisili, alamat aslinya bukan di Magelang, tapi dia membuat KTP di Magelang, itu bisa di luar domisili. Nah, detailnya. Kemudian ini, itu namanya bukan solusi. Anak TK juga tahu kalau nggak ada akte, bikin akte dulu, konten sampah. Salah satu ini lumayan sih, Andira Lukas, terima kasih komentarnya. Nggak masalah sih kalau ada, cuma saya hanya bertanya tertawa. Kemudian di sini, assalamualaikum Pak, anak saya udah membuat KTP, tapi itu diajak orang buat KTP, tapi perekamannya di lain kecamatan. Sudah sebulan nggak ada KTP, nggak ada resi. Katanya jari anak saya disalahgunakan untuk kepentingan orang lain, misalnya pengajuan kur. Jadi harus gimana? Sampai sekarang orang yang bawanya acuh. Kalau misalkan ini masih dalam satu kabupaten, ya cek saja langsung ke kantor Dindukcapilnya, bawa kakaknya. Nanti biasanya terkait dengan datanya, kalau misalkan memang sudah perekaman, biasanya di Dindukcapil juga akan muncul sih. Tinggal aja pengajuan di sana, pengajuan cetak kayak gitu. Nanti juga di sana kalau misalkan dari Dindukcapil sudah mencetak KTP-nya, otomatis juga nanti di Dindukcapil pasti ada laporannya. Jadi solusinya adalah langsung saja ke kantor Dindukcapil. Kalau misalkan sidik jari untuk pengajuan kur, dan ini kalau nggak salah kalau pengajuan kur, kalau di tempat saya belum pakai sidik jari sih, cuma tanda tangan. Dan kalau sidik jari itu hanya perekaman itu di alat yang untuk perekaman, alat perekaman itu ada sidik jarinya. Kalau misalkan setahu saya kalau pengajuan itu nggak pakai sidik jari, tapi kalau misalkan di tempat home itu ada sidik jarinya, saya kurang paham. Solusinya ya datang aja ke kantor Dindukcapil, langsung tanyakan terkait dengan data anak dari home. Nah, kemudian Pak, punya saya kok nik KTP dan nik kakak berbeda ya, itu gimana? Nah, ini beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Nanti kalau misalkan yang sudah saya sebutkan di 2 kali di sebelumnya, kalau nik berbeda antara nik KK dan nik KTP, itu yang digunakan adalah nik yang di eKTP, yang sudah buat perekaman eKTP. Kalau misalkan ini berbeda, kalau misalkan ini juga udah, terus gimana dong nik yang ada di kartu BPJS saya Pak, apa harus mengikuti nik yang ada di KTP juga? Kalau solusinya dikonsultasikan dulu ke Dindukcapil sih, nanti terkait dengan perubahan nik ini yang digunakan apa. Kalau misalkan memang nik yang harus digunakan adalah nik sudah perekaman eKTP dan ini berbeda dengan yang ada di kartu BPJS, segera langsung langsung datang ke kantor BPJS nya terkait dengan kesalahan data, terkait dengan data yang berbeda ini karena perbaikan gitu. Kemudian Pak, KTP saya masa berlakunya habis 2017 terus dan hilang di rantauan, apakah langsung jadi kalau diurus hati itu juga atau saat itu juga ya? Kalau hilang di rantauan itu sebenarnya oh ya, untuk masa berlaku ya, walaupun masa berlaku kalau misalkan sudah perekaman eKTP itu ya nggak masalah sih, selama karena ada aturan baru, walaupun masa berlakunya sudah habis, tapi kalau sudah eKTP tetap masih bisa digunakan.
masih, karena KTP sekarang aturannya adalah seumur hidup. Kemudian kalau misalkan hilang di rantauan, setahu saya untuk cetak di Dinduk Capil dimanapun, kalau KTP setahu saya jadi sih. Yang penting ada syarat surat kehilangan dari Polsek atau Polres terkait dengan surat kehilangan KTP-nya. Detailnya ada di video ini. Nah, kemudian untuk pengurusan pindah, apakah bisa diwakilkan? Saya pindah dari Jawa Barat ke Jawa Barat dari Sumatera Utara. Kalau surat pindah, setahu saya juga bisa diwakilkan sih. Saya juga pernah membuat surat pindah. Nanti biasanya dari Dinduk Capil akan membuat, di sana ada surat semacam surat pernyataan yang di situ isinya itu yang bermateri ya, adalah kayak penyerahan apa namanya ya, kalau nggak salah itu surat untuk mewakilkan. Intinya yang di sana yang penting datanya sudah, surat kuasa ya, surat kuasa, ada surat kuasanya, biasanya bisa. Kemudian kalau KTP nggak asli bisa nggak? Soalnya kakak asli dibawa ke luar negeri sama ibu saya. Kalau untuk pindah, setahu saya kakaknya harus asli sih. Kemudian kalau misalkan hilang juga harus ada surat kehilangan. Kalau misalkan nggak ada ya berarti nanti permohonan cetak ulang. Kemudian alhamdulillah, terima kasih Pak, informasinya sangat bermanfaat untuk buat anak broken home. Terima kasih ya apresiasinya. Kemudian di sini, Pak, saya sekarang domisili di Tangerang. KTP saya masih KTP Medan. Nama saya di KTP tidak sesuai dengan KK dan ijazah. Apa bisa perbaikan data di KTP saya diwakilkan orang tua saya dalam hal perbaikan datanya? Mohon dijawab. Kalau misalkan perbaikan KTP itu bisa dilakukan sih selama masih dalam 1 KK, itu setahu saya bisa. Yang penting biasanya ada surat permohonan, kalau kadang mungkin juga perlu surat pengantar dari kantor desa ya, atau kantor kelurahan, pengantar permohonan perbaikan data. Ini tanya dong Pak, saya nikah sama orang Jawa, terus istri saya mau ikut saya ke Banten dari Banjarnegara, tapi dia udah nggak punya orang tua sama sekali, bahkan kakak juga ikut bibinya yang di Palembang. Terus kakaknya itu hilang pas pindahan dari Palembang ke Bekasi, dan si bibinya itu nggak punya akte lahir. Apa masih bisa pengajuan? Saya sangat butuh untuk buat kakak baru bikin BPJS, soal istri saya sedang hamil. Mohon bantuannya Pak. Kalau datanya berarti ini adalah datanya, kalau misalkan ini adalah ikut kakak di Palembang, berarti yang harus dilakukan pertama kali adalah ngurus kakaknya dulu, kakak di bibinya ini. Soalnya datanya kalau misalkan bukan warga Banjarnegara, itu kakak Palembang, maka datanya adalah sesuai dengan dia Palembang, maka harus ngurus kakaknya dulu. Kalau kakaknya sudah, baru bisa pengajuan permohonan pindah sih. Atau kalau misalkan ini bisa datang ke kantor Dinduk Capil di Palembang sesuai domisili KTP-nya. Nah, minta permohonan pindahnya itu di Dinduk Capil Palembang itu. Nanti baru kalau misalkan sudah dapat surat pindah dari kantor Dinduk Capil dari Palembang ini, baru bisa untuk pengajuan pindah atau untuk pengajuan pindah datang masuk ke Banten kayak gitu. Dan mungkin itu dulu yang bisa saya jawab terkait dengan pertanyaan-pertanyaan lain. Ada yang sudah saya jawab lewat komentar, atau mungkin dari sahabat-sahabat atau teman-teman punya pertanyaan juga bisa tulis di kolom komentar,
atau bisa DM ke Instagram saya. Dan jangan lupa jika video ini bermanfaat untuk teman-teman, silahkan bagikan ke yang lain dan jangan lupa klik tombol subscribe. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.